Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai terapi komplementer minyak esensial atau aromaterapi pada penderita gagal ginjal. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama, saya sendiri Luputu Juniantari, kemudian Nikadek Dwi Intari, Pandeni Putu Nopita Sintarahayu, Igusti Ayu Intan Purnama Putri, dan Ayu Diah Utami Dewi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada analisis situasi terkini, yang dimana gagal ginjal kronik adalah gangguan fungsi ginjal yang progresif dan irreversibel, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit menyebabkan uremia atau retensi urin dan sampah nitrogen lain dalam darah. Dalam penata laksanaannya, selain memerlukan terapi diet dan medikamentosa, pasien GGK juga memerlukan terapi pengganti fungsi ginjal yang terdiri atas dialisis dan transplantasi ginjal. Sampai saat ini, HD masih menjadi alternatif utama terapi pengganti fungsi ginjal bagi pasien GGK karena dari segi biaya lebih murah dan risiko terjadinya perdarahan lebih rendah. Pasien GGK yang memilih HD sebagai terapi pengganti fungsi ginjal akan menjalani terapi tersebut seumur hidupnya, kecuali pasien menjalani transplantasi ginjal. Ketergantungan pasien GGK terhadap HD seumur hidupnya akan berdampak luas dan menimbulkan masalah baik secara fisik, psikososial, dan ekonomi. Pada pasien yang menjalani HD mengatakan dirinya mengalami kecemasan saat menjalani HD dengan mengalami tanda-tanda merasa tegang, jantung berdebar, kecemasan, serta khawatir terhadap efek samping setelah HD, misalnya mual dan kepala terasa pusing. Selain itu, kerap kali pasien yang menjalani juga mengalami efek samping stres, nyeri pada daerah tertusukan, dan gangguan pola istirahat. Maka dari itu, pentingnya terapi komplementer yang bisa mengurangi atau mengatasi efek samping dari hal tersebut. Selanjutnya ada definisi gagal ginjal. Gagal ginjal kronik atau GGK atau chronic kidney disease merupakan penyimpanan progresif fungsi ginjal yang tidak dapat pulih, di mana kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan metabolik dan keseimbangan cairan dan elektrolit mengalami kegagalan yang mengakibatkan uremia. Penyakit gagal ginjal adalah suatu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk pengobatan gagal ginjal, hemodialisis merupakan terapi pengganti ginjal yang paling banyak dilakukan dan terus meningkat jumlahnya. Hemodialisis adalah terapi dialisis yang digunakan untuk mengeluarkan cairan atau zat sisa dalam tubuh karena ginjal sudah tidak mampu menjalankan fungsinya. Tindakan kanulasi hemodialisa akan memberikan respon ketidaknyamanan akibat tusukan jarum dengan ukuran besar 15-17 gauge yang menembus jaringan kulit dan pembuluh darah sehingga akan menstimulasi serabut syaraf sensoris yang menimbulkan nyeri. Ini adalah masalah permanen bagi pasien yang menjalani hemodialisis. Nyeri dapat diatasi dengan pengobatan secara farmakologi dan non-farmakologi. Salah satu pengobatan non-farmakologi adalah terapi komplementer. Terapi komplementer, terapi yang berkembang dalam sistem perawatan kesehatan saat ini. Penggunaan terapi komplementer mengurangi komplikasi dan mengurangi kebutuhan analgesik sintetis. Terapi komplementer untuk mengurangi nyeri, kecemasan, pola istirahat, dan tingkat stres ini salah satunya dengan minyak esensial atau aromaterapi.
Selanjutnya, definisi terapi komplementer minyak esensial. Terapi aromaterapi merupakan pengobatan menggunakan wangi-wangian yang menggunakan minyak esensial dalam penyembuhan holistik untuk memperbaiki kesehatan dan kenyamanan emosional. Aromaterapi diberikan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan tubuh, pikiran, dan jiwa. Aromaterapi mempunyai efek positif karena akan merangsang sensori dan reseptor yang pada akhirnya akan mempengaruhi orang lain sehingga dapat menimbulkan efek kuat terhadap emosi dan mampu bereaksi terhadap stres. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, selanjutnya manfaat terapi komplementer minyak esensial. Aromaterapi diberikan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan tubuh, pikiran, dan jiwa. Aromaterapi mempunyai efek positif karena akan merangsang sensori dan reseptor yang pada akhirnya akan mempengaruhi organ lain, sehingga dapat menimbulkan efek kuat terhadap emosi dan mampu bereaksi terhadap stres. Aromaterapi lavender bekerja merangsang sel saraf penciuman dan mempengaruhi sistem kerja limbik. Sistem limbik merupakan pusat nyeri, stres, senang, marah, takut, depresi, dan berbagai emosi lainnya. Hipotalamus yang berperan sebagai relay atau regulator mempengaruhi hormon melatonin dan serotonin yang menyebabkan rileks. Aromaterapi adalah terapi yang menggunakan minyak esensial yang dinilai dapat membantu mengurangi bahkan mengatasi gangguan psikologis dan gangguan rasa nyaman seperti cemas, depresi, nyeri, dan sebagainya. Next. Baik, selanjutnya adalah cara pemberian terapi komplementer minyak esensial. Dalam penggunaannya, terapi aromaterapi minyak esensial dapat diberikan melalui beberapa cara, antara lain seperti inhalasi, berendam, pijat, dan kompres. Dari keempat cara tersebut, cara yang tertua, termudah, dan tercepat diaplikasikan adalah aromaterapi inhalasi. Berikut penjelasan dari masing-masing cara. Yang pertama yaitu dengan dihirup, merupakan salah satu cara yang diperkenalkan dalam penggunaan aromaterapi yang paling sederhana dan cepat. Inhalasi juga merupakan metode yang paling tua. Aromaterapi masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh dengan satu tahap yang mudah, yaitu melewati paru-paru lalu dialirkan ke pembuluh darah melalui alveoli. Next. Cara yang kedua yaitu penguapan. Alat yang digunakan untuk menyebarkan aromaterapi dengan cara penguapan ini mempunyai rongga seperti gua untuk meletakkan lilin kecil atau lampu minyak, dan bagian atas terdapat cekungan seperti cangkir. Biasanya terbuat dari kuningan untuk meletakkan sedikit air dan beberapa tetes minyak esensial. Yang ketiga yaitu dengan pijatan. Pijat merupakan salah satu bentuk pengobatan yang sering dikolaborasikan dengan aromaterapi. Beberapa tetes minyak esensial dicampurkan dalam minyak untuk pijat sehingga dapat memberikan efek simultan antara terapi sentuhan dan terapi wangi-wangian. Pijatan dapat memperbaiki peredaran darah, mengembalikan kekenyalan otot, membuang racun, dan melepaskan energi yang terperangkap di dalam otot. Wangi-wangian memicu rasa senang dan sehat. Yang keempat dengan semprotan untuk ruangan. Minyak esensial bersifat lebih alami daripada aerosol yang dapat merusak ozon dalam penggunaannya sebagai pewangi ruangan. Penggunaannya adalah dengan menambahkan sekitar 10-12 tetes minyak esensial ke dalam setengah liter air dan menyemprotkan campuran tersebut ke seluruh ruangan dengan bantuan botol penyemprot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, selanjutnya ada efektivitas terapi komplementer minyak esensi pada penderita gagal ginjal berdasarkan hasil penelitian pada berbagai jurnal. Berdasarkan beberapa bukti ilmiah dari jurnal penelitian yang didapatkan bahwa terdapat pengaruh aromaterapi lavender terhadap penurunan tingkat stres penderita gagal ginjal kronik. Hal ini disebabkan karena aromaterapi lavender merupakan terapi yang mengandung minyak esensi lavender. Salah satu kandungan yang terdapat dalam lavender tersebut yaitu linalol, aset, dan linalool.
Kandungan ini dipercaya dapat meningkatkan mood dan memberikan efek relaksasi. Bau yang menyenangkan akan menstimulasi talamus untuk mengeluarkan enkaphalin atau molekul alami yang dihasilkan saraf pusat, yang menghasilkan perasaan tenang. Next slide. Pada jurnal penelitian kedua mengatakan adanya pengaruh pemberian aromaterapi inhalasi terhadap penurunan tingkat kecemasan pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Umum Daerah Wangayo Denpasar. Kandungan unsur-unsur terapeutik dari minyak hemodialisis dari minyak esensi dalam pemberian aromaterapi inhalasi memperbaiki ketidakkeseimbangan yang terjadi dalam sistem tubuh. Aroma yang terkandung dalam minyak esensi dapat menimbulkan rasa tenang, akan merangsang daerah di otak untuk memulihkan daya ingat, mengurangi kecemasan, depresi, dan stres. Selanjutnya, pada jurnal penelitian ketiga ini meneliti tentang efek dari aromaterapi terhadap kualitas tidur dan tingkat kelelahan pada pasien hemodialisa. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fatigue antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi setelah intervensi inhalasi aromaterapi terdapat perbedaan. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa kelelahan pasien menurun secara signifikan dari sebelum dilakukan inhalasi aromaterapi. Kemudian berdasarkan penelitian terakhir yang ditemukan bahwa penerapan terapi pelaksanaan intervensi minyak esensi lavender dengan inhalasi dan tropikal kepada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa di Rumah Sakit Umum Daerah Padanarang, Boyolali juga menunjukkan respon 100%, mengalami penurunan nyeri saat kanulasi AVF, fistula, dan tidak ada responden yang tidak mengalami penurunan nyeri. Dari beberapa penelitian tersebut bahwa terapi komplementer minyak esensi atau aroma efektif untuk mengatasi berbagai efek samping saat pasien gagal ginjal menjalani hemodialisa. Next slide. Selanjutnya, kesimpulan, ada pengaruh pemberian aromaterapi inhalasi terhadap penurunan tingkat kecemasan, yaitu stres, nyeri, dan pola istirahat pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisis. Kandungan unsur-unsur terapeutik dari minyak esensi dalam pemberian aromaterapi inhalasi memperbaiki ketidakseimbangan yang terjadi dalam sistem tubuh. Aroma yang terkandung dalam minyak esensi dapat menimbulkan rasa tenang, akan merangsang daerah di otak untuk memulihkan daya ingat, mengurangi kecemasan, depresi, dan stres. Aromaterapi inhalasi dapat digunakan sebagai salah satu terapi alternatif dan terapi komplementer untuk mengatasi kecemasan yang dialami pasien GGK yang menjalani HD serta meminimalkan efek samping terapi farmakologis. Selain itu, disarankan kepada pasien GGK agar mengikuti pemberian aromaterapi secara teratur, terutama saat mengalami kecemasan selama menjalani HD, karena aromaterapi inhalasi ini sangat mudah diaplikasikan dan sangat bermanfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Banyak hal yang masih perlu kita perhatikan, salah satunya yaitu mengenai mengatasi dan menangani gejala yang dialami penderita gagal ginjal. Sebagai tenaga kesehatan, kita juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat baik pada kelompok yang berisiko gagal ginjal maupun telah mengalami gagal ginjal. Salah satunya dengan memberikan promosi dan edukasi terkait terapi non-farmakologis pada gagal ginjal dengan menggunakan terapi komplementer minyak esensial atau aromaterapi pada penderita gagal ginjal yang telah terbukti efektif menangani gejala-gejala pada gagal ginjal yang terdapat pada berbagai jurnal dan artikel penelitian terkait. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf bila terdapat salah kata. Kami tutup dengan terima kasih.